Kita bacakan kitab ini insyaallah. Ini tulisan Al-Imam Abu Bakar Muhammad ibni Al-Husain Al-Ajurri, di antara ulama hadis, Thiqah Al-Baghdadi. Beliau wafat di 360 Hijri. Dan pujian para ulama sangat banyak kepada imam ini. Adapun biografinya secara ringkas, nama beliau Abu Bakar Muhammad ibni Al-Husain Al-Baghdadi Al-Ajurri Al-Baghdadi. Ini dari Baghdad beliau. Ajurri itu kampung atau desa namanya Ajur. Dan tulisan-tulisan beliau sangat banyak di dalam ilmu hadis atau kitab hadis. Ada banyak. Ada kitab syariah, kitab akhlaqul ulama, kemudian kitab ini. Nah, dan keimaman beliau tidak diragukan lagi. Ini uniknya beliau dari Baghdad. Sementara di Baghdad itu banyak Mu'tazilah dan Asy'ariyah, tapi beliau bisa teguh di atas pemahaman ahli sunnah, kan gitu. Nah, dan Imam Ahmad pun pernah di Baghdad. Baik, kita bacakan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Setelah beliau menyebutkan muqaddimah, kemudian beliau menyebutkan alhamdulillahi ala jamili ihsanih wa dawami ni'amih hamda man ya'lamu anna maulahu al-karim yuhibbul hamda falahul hamdu ala kulli halin wa sallallahu ala nabiyyil ummi Muhammadin wa sallam wa ala alihi ajma'in wa billahi asta'in wa hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Yani muqaddimah. Amma ba'd, kata beliau, fa inna Allah jalla dhikruhu wa taqaddasat asma'uhu khalaqal khalqa kama arada lima arada faja'alahum shaqiyan wa sa'idan fa amma ahlu syaqawati fakafaru billahi al-azim wa abadu ghayrahu wa asaw rusulah wa jahadu kutubah fa amatahum ala dhalik fahum fi quburihim yu'adzabun wa fil qiyamati anin nadhari ila Allah mahjubun. Saksi bahasannya, kata beliau, orang-orang kafir yang mengingkari Allah Jalla wa Ala hari kiamat dari melihat Allah itu dihalang, sebagaimana orang-orang yang mengingkari apa? Mengingkari sifat Allah. Wa ila jahannama waridun, yani masuk ke dalam jahannam. Wa fi anwa'il adzabi yataqallabun wa lisyayatin muqarinun wa hum fiha abadan khalidun. Wa amma ahlus sa'adati fahum alladhina sabaqat lahum min Allahil husna fa amanu billahi wahdah wa lam yushriku bihi syai'a وصدقوا القول بالعمل فأماتهم على ذلك فهم في قبورهم ينعمون وعند الحشر ينشرون وفي الموقف إلى الله جل وعلا بأعينهم ينظرون وإلى الجنة بعد ذلك وافدون وفي نعيمها يتفكهون وللحور العين يعانقون وللولدان لهم يخدمون وفي جوار مولاهم الكريم أبدا خالدون ولربهم عز وجل في داره زائرون وبالنظر إلى وجهه الكريم يتلذذون وله مكلمون وبالتحية لهم من الله والسلام منه عليهم يكرمون ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Nah, beliau memberikan muqaddimah tentang orang-orang yang masuk ke dalam surga, bahwa mereka akan berbicara dengan Allah, melihat Allah, berlezat-lezat dengan kenikmatan yang Allah berikan, dan sebesar-besar kenikmatan adalah melihat wajah Allah. Qala Muhammad ibni Al-Husain. Siapa Muhammad ibn Husain? Al-Imam Al-Ajurri, penulis kitab. Namanya siapa tadi? Abu Bakar Muhammad ibn Husain Al-Ajurri. Kata beliau, fa in i'tarada jahilun mimman la ilma la ba'du haula'i aw ba'du haula'il jahmiyah alladhina lam yuwaffaqu lirrasyad. Kata beliau, kalau ada yang menyanggah dari orang-orang bodoh yang tidak memiliki ilmu, atau sebagian mereka para Jahmiyah yang tidak diberikan taufik di atas petunjuk, wala'iba bihimus syaitan, dan syaitan memperdaya mereka, wa hurimut taufiqa, dan diharamkan dari taufik Allah. Faqala, mereka berkata, wa halil mu'minuna yarawna Allah jalla wa ala yawmal qiyamah, apakah orang beriman akan melihat Allah pada hari kiamat? Qila lahu na'am walhamdulillahi ala dhalik. Kita katakan kepadanya, iya, alhamdulillah atas itu.
Fa in qala al-Jahmi, kalau seorang Jahmiyah yang menolak sifat Allah ini berkata, ana la u'minu bihadza, yani aku tidak percaya bahwa Allah dilihat. Qila lahu, kita katakan kepadanya, kafarta billahil azim, kau telah kafir kepada Allah. Fa in qala, kalau ia berkata, wa mal hujjah, apa dalilnya bahwa siapa yang mengingkari apa? Allah dilihat itu kafir. Qila li annaka radatta al-Qur'ana was sunnata wa qawla as-sahaba wa qawla as-sahabati radhiyallahu ta'ala anhum wa qawla ulama'il muslimin. Lihat, karena engkau telah menolak Al-Qur'an, menolak sunnah, menolak ucapan para sahabat, menolak ucapan para ulama'il muslimin, wattaba'ta ghaira sabilil mu'minin, dan engkau mengikuti jalan selain dari jalan orang beriman. Wattaba'ta ghaira sabilil mu'minin. Wa kunta mimman qala Allahu fihim, dan engkau masuk ke dalam apa yang Allah katakan di surah An-Nisa ayat 115. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Maka barang siapa yang mengingkari yushaq, yakni menentang Rasul, setelah jelas baginya petunjuk, udah dijelaskan, udah dikasih tahu, udah ditegakkan hujjah, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia masih mengikuti jalan selain jalan orang beriman, nuwallihi ma tawalla, kita palingkan dia sejauh-jauhnya dan kita masukkan ke neraka jahanam, kata Allah, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ini yang mengatakan siapa? Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah. Wa amma nassul Qur'an, lihat, kemudian beliau menyebutkan dalil-dalil dari Al-Qur'an. Ini indahnya ucapan para salaf. Al-Qur'an, was sunnah, sahabat, kemudian ucapan para ulama. Kalau ahlul kalam tidak ada kita dapatkan Al-Quran dan Sunnah, kan itu. Sementara kita diperintahkan oleh Allah ketika berselisih kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau ke akalnya Aristoteles yang dipakai, kafir, walaupun mereka tidak mengakui pengikut Aristoteles. Nah, ada penas dari Al-Quran. Lihat kata beliau, yang pertama dalil yang kita sebutkan di surah Al-Qiyamah. Apa itu dalil, Kevin? Dalil di surah Al-Qiyamah. نعم أحسنت. فقول الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال مخبرا عن الكفار أنهم محجوبون عن رؤيته فقال جل ذكره كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون فدل بهذه الآية أن المؤمنين ينظرون إلى الله. Maka ayat ini menunjukkan orang beriman melihat Allah, wa annahum ghairu mahjubina an ru'yatihi wa karamatan minhu lahum, bahwa orang beriman itu tidak dihalangi dari melihat Allah, dan ini bentuk memuliakan mereka, kan gitu. Nah, makanya maksudnya kias yang kita fahami di urf, ketika yakni yang punya rumah, kan gitu, ketika dia enggak mau melihat orang lain, itu kan dalam bentuk menghinakan, iya kan? Ketika enggak mau dia jumpa, kenapa? Bentuk menghinakan. Enggak mau dia jumpa. Nah, begitulah Allah enggak mau berjumpa, enggak mau memperlihatkan dirinya dengan orang-orang kufar. Wa qala ta'ala, dan Allah pun ta'ala berkata, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat ihsan balasannya surga dan tambahan. Faruya anna az-ziyadah hiya an-nazar ila wajhillah, maka diriwayatkan dari Nabi bahwa makna tambahan itu adalah melihat wajah Allah. Wa qala ta'ala, Allah pun berkata, wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah itu penyayang dengan orang-orang beriman. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa 'adda lahum ajran karima. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu. Naam, tahiyyah kata para ulama digandengkan dengan ilqa atau liqa, artinya melihat. Allah menyambut pada hari itu, Allah menyambut mereka pada hari itu dengan berjumpa dengannya, dengan berjumpa dengan Allah, dan Allah menyiapkan balasan yang mulia bagi orang-orang yang masuk ke dalam surga. Wa'lam rahimakallah anna 'inda ahli al-'ilmi bil lughah anna al-liqa' ha huna la yakunu illa mu'ayanatan yarahumullahu jalla wa ala. Maka ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, di sisi ahli ilmu dan ahli bahasa, liqa' itu, pertemuan itu tidaklah maknanya kecuali dengan mata kepala, yang dimana orang-orang bertemu dengan Allah, melihat Allah. Wa yusallim alaihim, dan memberikan salam kepada mereka. Wa yukallimuhum, dan mereka pun Allah ajak bicara. Wa yukallimuna, orang-orang beriman berbicara dengan Allah. Jelas? Naam.
Taib, kita baca sedikit lagi. Waqad qala Allah Ta'ala li nabiyhi alaihi salatu wassalam. Sungguh Allah telah berkata kepada nabinya alaihi salatu wassalam. Litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Supaya engkau wahai Nabi menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, kan itu ya, dari Al-Qur'an. Mudah-mudahan mereka mau berfikir. Wa kana mimma bayyanahu li ummatihi fi hadhihi al-ayat annahu a'lamahum fi ghairi haditsin, maka di antara yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam kepada umatnya, bahwa Rasul alaihi salatu wassalam mengajarkan mereka bahwa mereka akan melihat Rabb mereka, ini orang-orang beriman. Wa rawahu anhu jama'atu min sahabatihi, dan diriwayatkan dari para jamaah. Ini hadis yang kita sebutkan tadi, hadis Jarir bin Abdullah al-Bujali. Wa qabilaha al-ulama'u anhum ahsanal qabul, para ulama menerimanya dengan penerimaan yang baik. Kama qabila minhum al-akhbar anna al-mu'minina yarawna Allah jalla wa ala la yashukkuna fi dhalik. Naam, yang dimana mereka tidak meragukan itu. Thumma qalu man radda hadhihi al-akhbar faqad kafar. Lihat kata Imam Al-Ajurri, siapa yang menolak hadis-hadis Allah dilihat, kafir. Apa katanya? Siapa yang man radda hadhihi al-akhbar, siapa yang menolak hadis-hadis yang menunjukkan Allah dilihat pada hari kiamat, kafir. Makanya perkara akidah bukan perkara yang gampang. Ini masalah iman dan kufur. Wadah. Makanya Asy'ariyah di atas bahaya. Di atas bahaya. Tentunya masalah kafir ini tidak langsung kafir. Tentu ditegakkan dulu hujjah kepada mereka. Enggak boleh langsung kita kafirkan kalau ada yang mengatakan misalnya Allah dilihat dengan hati, kan gitu. Nah, tapi secara hukum apa? Dia bisa kafir. Masalah meletakkan hukum ini kepada person tertentu, ini nggak bisa langsung, nggak saklek gitu. Wadah. Dan kita pun nggak kita kafirkan orang yang misalnya ada yang mengatakan Allah dilihat dengan hati, misalnya dari kalangan Asy'ariyah. Baik, kita bacakan sedikit tambah lagi dari kitab ini. طيب قال رحمه الله أي الإمام أبو بكر الآجري حدثنا أبو القاسم محمد ابن عبد العزيز البغوي حدثنا عبيد الله ابن عمر القواريري قال حدثني مضر القاري قال حدثنا عبد الواحد ابن زيد قال سمعت الحسن يقول. نعم، يعني الحسن الله أعلم، الظاهر الحسن البصري. نعم، الحسن ابن حسن البصري، الحسن ابن أبي الحسن البصري. Apa kata beliau? Sami'tul Hasan yaqul law 'alimal 'abidun annahum la yarawna rabbahum ladzabat anfusuhum fid dunya. Sekiranya orang-orang yang beribadah ketika di dunia mengetahui bahwa mereka tidak akan melihat Allah di akhirat, maka jiwa-jiwa mereka akan hancur di dunia. Artinya untuk apa lagi ibadah ini kalau enggak berjumpa dengan Allah? Untuk apa lagi ibadah yang selama ini dikerjakan di dunia kalau enggak bertemu dengan Allah? Ini kata siapa? Al-Hasan Al-Basri. Kalam azim, kan gitu. Nah, dan yang maksud berjumpa apa? Melihat wajah Allah, bertemu dengan Allah, berbicara dengan Allah, berkomunikasi, berdialog. Wadah, bukan hanya sebatas mengetahui, karena kita sudah mengetahui Allah ada di dunia, kan itu, dengan sifat-sifatnya, dengan sesuai apa yang Allah kabarkan. Baik, kita tambah sedikit lagi. Haddatsana Abu Qasim Abdullah bin Muhammad Al-Atashi, haddatsana Abu Hafs Umar ibni Mudrik Al-Qas, haddatsana Makki ibn Ibrahim qala haddatsana Hisham ibn Hassan an Al-Hasan qala inna Allah jalla wa ala la yatajalla li ahli al-jannah fa idza ra'ahu ahlul jannah nasaw na'imal jannah. Allahu akbar. Kata beliau dari Hasan Al-Basri juga, sesungguhnya Allah memperlihatkan dirinya kepada penghuni surga. Maka ketika penghuni surga melihat Allah, maka lupalah penghuni surga tentang kenikmatan surga yang ada di sekitarnya. Saking nikmatnya melihat wajah Allah, lupa orang tentang kenikmatan yang ada di surga dari bidadari, wildan, anak-anak muda yang membantu, anggur-anggur, buah-buahan, sungai-sungai, istana-istana. Ini enggak ada apa-apa yang dibandingkan melihat wajah Allah. Wadah. Maka apakah maknanya mengetahui? Ini tamparan kepada Asy'ariyah bukan, tapi melihat dengan mata kepala.
Baik, kita tambahkan sedikit lagi. Baik, Allah khalas. Kita tambah sedikit insyaallah kitab Miskul Khitam. Panjang asarnya.